Meski nampak progresif dari luar, tapi ternyata Williams menyimpan problem yang cukup serius di balik layar. Hal itu tergambarkan dari cara tim memanajemen GP Australia yang berjalan tidak sesuai apa yang mereka harapkan. Bermula dari insiden Alex Albon di sesi latihan bebas pertama, di mana ia menabrak tembok dengan sangat keras di exit tikungan ke-8. Albon melindas curb terlalu dalam dan sebabkan mobilnya alami bottoming, lalu kehilangan kendali. Akibat dari insiden tersebut, membuat mobil pembalap Thailand tersebut rusak parah dari komponen suspensi, lalu gearboxnya terbelah dua, mesin dan sasis bagian depannya juga banyak kerusakan. Hal itu kemudian diperparah dengan kondisi Williams yang ternyata tidak membawa sasis cadangan ke Australia karena masalah manufacturing. Karena kerusakan di mobil Albon terlalu parah dan sasisnya tidak bisa diperbaiki, Williams terpaksa cuma bisa memakai satu mobil di sisa GP Australia. Tapi untuk melakukannya dan memaksimalkan hasil yang bisa mereka raih di Albert Park, Logan Sargeant harus dikorbankan oleh tim di mana ia harus menepi dan merelakan mobilnya dipakai oleh Alex Albon di sisa GP Australia. Keputusan yang diklaim oleh James Vowles sebagai keputusan terberat sepanjang karirnya di F1. Dari buruknya nasib Williams di Australia ini setidaknya menunjukkan beberapa hal soal masalah apa yang dialami tim di balik layar. Masalah ini sejatinya sudah di-spill ketika peluncuran mobil FW46 yang cuma menampilkan mobil tahun lalu yang dibalut dengan livery terbaru. Mobil aslinya ternyata belum siap dan benar-benar baru dijajal pertama kali di sesi shakedown beberapa hari sebelum tes pramusim dimulai. FW46 adalah mobil pertama yang dibuat di bawah arahan James Vowles dan ini adalah kesempatan perdananya untuk menerapkan sistem development mobil yang lebih modern serta lebih agresif. James melakukan banyak perubahan besar, baik dari sisi sistem organisasi ataupun dari segi penggunaan teknologi yang jauh berbeda dari apa yang ia dapat di Mercedes dulu. Itulah tantangan terbesar yang sepertinya membuat James Vowles alami culture shock, karena dulu di Mercedes dia mendapat fasilitas yang bagus, dan sekarang dia dihadapkan dengan infrastruktur purbakala di Williams. Gaya development modern dan agresif yang diterapkan James tidak bekerja optimal, karena belum diimbangi dengan pembaruan di fasilitas infrastruktur yang sudah usang serta terbatas. Salah satu yang paling menghambat dan jadi problem mereka saat ini adalah proses produksi komponen yang sangat lambat. Bahkan melansir dari The Race, James Vowles terkejut karena sistem produksi komponen mobil Williams masih memakai Microsoft Excel untuk melacak serta mendokumentasikan komponennya. Padahal di sayap depan saja, bisa terdiri dari 400 sampai ribuan perintilan komponen yang berbeda dan melacaknya dengan Excel tentu sangat memakan waktu, serta tidak efektif di dunia F1 modern. Itu membuat development mobil FW46 berjalan lambat dan meleset dari deadline yang sudah ditentukan. Dan untuk mengejar ketertinggalannya, Williams harus ambil resiko untuk tidak membuat sasis cadangan, serta membatasi suku cadang yang diproduksi. Williams terpaksa balapan tanpa sasis cadangan di fase balapan-balapan pembuka musim 2024, yang mana ini sangat beresiko, karena ada sirkuit seperti Jeddah dan Albert Park yang merupakan sirkuit jalanan dengan tembok di kiri kanan. Sayangnya Williams harus menelan pil pahit yang sudah mereka siapkan sendiri dengan insiden Alex Albon di sesi latihan bebas dan memaksa Logan Sargeant untuk mengorbankan mobilnya demi sebuah poin. Keputusan ini sekali lagi menunjukkan betapa kejamnya dunia F1, terutama jika sang pembalap tidak bisa perform secara meyakinkan. Williams tak percaya dengan talenta Sargeant yang sudah mereka pertahankan dengan berbagai alasan tahun lalu. Namun bagaimanapun itu, meraih poin adalah harga mati bagi Williams dengan kondisi tim-tim papan bawah yang super ketat saat ini, dan mengingat Haas sudah selangkah di depan mereka. Alex Albon merupakan pembalap yang bisa melakukan itu, karena memang dia adalah pembalap leader di tim, dan kualitasnya sudah terbukti dari torehan poinnya musim lalu. Tidak adil memang bagi Sargeant, karena dialah yang harus berkorban, karena kesalahan yang dibuat oleh rekan setimnya sendiri. Tapi beginilah realita di dunia F1, di mana tim harus lakukan segalanya demi meraih hasil yang optimal. Untung saja situasi di Williams sekarang tidak seburuk 2019, yang merupakan musim terburuk mereka dalam sejarah. Pembuatan mobilnya terlambat saat itu, dan harus melewatkan shakedown serta absen 2 hari di tes pramusim. Mobilnya baru ready di hari ketiga, itu pun handlingnya sangat parah, dan George Russell yang baru debut sampai mengklaim jika mobilnya berbahaya untuk dikemudikan karena pedal rem yang tidak bekerja dengan baik.
Selain karena produksi komponen yang lambat, manajemen yang kacau, serta tergesa-gesa dari Paddy Lowe yang menjabat sebagai direktur teknis saat itu juga berperan besar. Bahkan sampai bisa-bisanya tidak baca perubahan regulasi dan desain mobilnya harus direvisi karena ilegal. Untungnya Williams jauh lebih baik sekarang, meskipun James Foles masih harus merasakan warisan purbakala dari fasilitas tim yang usang. Warisan itulah yang jadi PR terbesar Williams saat ini, dan dengan gelontoran dana segar yang diberikan dari Dorilton Capital akhir tahun lalu, dalam 2-3 tahun ke depan, seharusnya bisa memperbaiki keterbatasan infrastruktur. Jika melihat dari barisan tim privateer papan bawah, Williams bersama Sauber adalah tim yang membangun mobil mereka secara mandiri tanpa campur tangan tim lain. Utamanya jika dibandingkan dengan Haas ataupun Racing Bulls yang masih bergantung ke tim indukannya. Kesalahan Williams adalah mereka dulu membanggakan hal ini karena 25 tahun yang lalu mereka adalah tim dengan kemajuan teknologi yang paling signifikan. Sayangnya kebanggaan itu membuat mereka terbuai dan tidak ada upgrade sama sekali yang membuat masa depan tim ini menjadi suram dan meninggalkan warisan yang merepotkan. Kondisi tim pengkoleksi 9 kali juara konstruktor ini masih kurang ideal di awal-awal 2024. Meski di tes pramusim cukup oke, namun Williams seperti kehilangan sedikit sentuhan dari segi kecepatannya di lurusan yang malah kalah dari Haas. Williams mungkin jadi satu-satunya tim di mana pembalapnya malah minta downforce mobilnya supaya dikurangi. Itu diutarakan Albon setelah GP Arab Saudi, di mana ia malah merasa aneh ketika mobilnya bisa melibas tikungan dengan cepat dan meminta tim untuk menurunkan downforce supaya bisa lebih kencang di lurusan seperti tahun lalu. Padahal Williams sendiri bermaksud untuk membuat mobil FW46 lebih merata secara performa dan bisa kompetitif di semua tipe sirkuit atau tidak mengandalkan top speed saja. James Foles merasa jika semua permasalahan seperti terlambatnya mobil yang berdampak pada kurangnya persiapan serta banyaknya resiko yang mereka ambil adalah sesuatu yang harus tim alami sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Ia tidak gusar dengan problematiknya infrastruktur Williams dan percaya jika semua bisa diperbaiki lewat perbaikan dari sisi manajemen yang lebih terorganisir, mengingat James masih kaget dengan buruknya proses produksi di tim tersebut. Yang jelas Williams masih dalam proses yang akan memakan waktu cukup lama bagi tim legendaris ini untuk bisa kompetitif seperti dulu lagi. Namun setidaknya di tangan James Foles, keterbukaan dan transparansi apa adanya mengenai kondisi di Williams akan jadi kunci untuk membangun fondasi baru yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih baik. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.